wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat, begitu juga dengan curahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami diberikan amanah oleh panitia SMS untuk menyampaikan sebuah tema terkait dengan fenomena-fenomena yang menyesakkan jiwa yang terjadi di lingkungan kita selama bulan Ramadan khususnya. Praktek-praktek kemungkaran, kemaksiatan khususnya yang dihadapi oleh generasi muda kita. Dimulai ketika sirene berbunyi, orang-orang berbuka puasa, banyak tempat di luar sana di kafe-kafe menyediakan fasilitas berbuka bersama. Dan yang menyesakkan jiwa adalah ketika berkumandang azan maghrib, orang-orang yang berbuka puasa ini kemudian tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Seolah-olah telinga mereka tidak mendengar kumandang azan maghrib yang memanggil mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah agenda berbuka puasa bersama lebih besar syiarnya dibandingkan dengan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kemudian kita melihat setelah selesai sholat tarawih, bahkan sampai tengah malam, sampai dini hari, masih kita menemukan generasi muda, anak-anak putri yang bergentayangan di satu kota, berkhalwat, seolah-olah tidak lagi memiliki sebuah kesadaran bahwa dia adalah seorang perempuan. Bahkan di bulan yang sama di tempat kita juga kita mendengar ada praktek mesum. Dan kemudian ketika subuh, selesai sholat subuh, kita juga kembali melihat praktek-praktek tersebut. Dan yang mengenaskan praktek itu dibalut dengan istilah-istilah yang seolah-olah bernuansa Islami. Asmara subuh. Dan sampai dengan hari ini, hari ke-22, seolah-olah semua praktek-praktek tersebut mengalami pembiaran. Dan sebenarnya apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa jadi agak terlambat, karena kita sudah memasuki akhir Ramadan. Selanjutnya yang mengenaskan lagi adalah tema ini sebenarnya bukan tema yang baru. Kami sendiri sudah menyampaikan tema ini sejak di hari ketiga Ramadan. Dan mimbar ini adalah mimbar ketiga kami menyampaikan tema yang sama. Tapi kenyataannya masih jauh panggang daripada api.
kita para penceramah hanya bisa marah, berceramah sampai tertarik urat leher kita, berbusa mulut kita, menyampaikan hal itu semua. Tapi ketika terjadi di lapangan, jauh panggang daripada api. Kemaksiatan-kemaksiatan itu masih terus berjalan. Mengapa? Ceramah-ceramah itu sama seperti kita memarahi orang yang tidak sholat subuh di masjid di waktu subuh di hadapan orang yang datang sholat subuh. Tadhat urung hanajah sembahyang subuh, dike urung yang jauh masjid sembahyang subuh. Sama dengan hari ini kita berbicara panjang lebar di majelis ini, tapi anak-anak muda kita tidak ada di sini. Orang tua mereka tidak ada di sini. Dan yang menjadi dilema pada saat ini adalah kita berharap pada pihak-pihak yang berwenang, para pemimpin, agar bisa turun tangan memberikan perhatian terkait dengan hal ini. Tapi sepertinya tidak tampak di lapangan. Jauh berbeda ketika dulu masa Covid. Masa Covid bisa setiap hari razia. Kalau ada kafe-kafe yang melanggar bisa disegel sampai 3 hari 3 malam. Tidak boleh beroperasi. Jika ada yang kedapatan tidak memakai masker, didenda, diinterogasi, dikerumuni. Kalau ada yang terlihat berduaan dekat karena Covid, tidak boleh, jaga jarak. Tapi pada hari ini orang-orang yang merazia itu pemimpin-pemimpin yang menyuruh anggota-anggotanya razia entah kemana. Padahal pada saat itu mereka melakukan itu, pertanggungjawaban mereka kepada siapa? Kepada pemimpinnya, wali kota, ke gubernur, gubernur ke presiden. Tapi ini adalah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bicara lebih keras lagi, bisa-bisa besok muncul datang surat undangan kepada saudara Imanullah. Tolong menghadap karena ceramah Anda sudah melanggar undang-undang ITE. Kuping pemimpin panas ketika kita menyuarakan hal ini. Ketika kita mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat secara langsung, alhamdulillah kalau didengar. Tapi pada hari ini juga kita melihat ada satu rumah melakukan kemaksiatan, melakukan tindakan mesum, melakukan pelanggaran syariat. Yang jadi tersangka siapa? Yang menggerebek. Kenapa? Karena pada hari standar kebenaran itu bukan pada nilai kebenaran. Anda punya backing atau tidak? Masih segar dalam ingatan kita beberapa waktu yang lalu ada orang dibegal, dirampok. Yang merampok siapa? Yang dirampok siapa? Yang jadi tersangka siapa? Begitulah fenomena pada hari ini. Dan kita juga pada hari ini komunitas SMS, kita juga perlu introspeksi diri. Kalau pada hari ini kita juga hanya melakukan hal-hal seperti ini, maka tidak akan ada perubahan. Apalagi kalau kita melihat di jamaah SMS ini, kalau bahasa anak sekarang bukan orang kaleng-kaleng. Ada pejabat di sini. Ada pejabat dari kalangan eksekutif. Ada pejabat dari kalangan legislatif. Ada penegak hukum di sini. Ada praktisi hukum di sini. Sangat disayangkan kalau kita di sini hanya bisa ceramah saja dan tidak ada perubahan. Na'udzubillah, jangan sampai kita yang sebenarnya mampu melakukan hal-hal yang lebih terkait dengan pelanggaran syariat di tempat kita. Kita punya kemampuan sebenarnya. Ketika kita bersama-sama di sini, tapi ketika kita tidak mau melakukan itu, jangan-jangan kita termasuk dalam kelompok yang dikatakan oleh para ulama syaitan bisu. Walaupun kita sholat, walaupun kita berpuasa, kita tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu, tapi kita sebenarnya bisa mengubahnya karena kita punya power, punya kekuasaan, tapi tidak kita lakukan. Kita masuk sebagai kelompok syaitan, syaitan bisu tapi. Dan Rasulullah juga mengancam ada orang-orang seperti ini, maka tunggu saja sebelum kita mati, sebelum kita meninggal, Allah akan menurunkan balanya kepada kita.
Begitu juga yang harus introspeksi adalah orang-orang yang pada hari ini seperti kami. Orang-orang yang dipanggil dari mimbar ke mimbar, yang dipanggil tengku, ustaz, walid dan lain sebagainya. Kita juga sepertinya harus mengintrospeksi diri. Karena bisa jadi walaupun tidak semua, tapi terjadi salah pemahaman pada hari ini ketika kita mendefinisikan siapa sebenarnya pemimpin yang pro syariat. Tanpa sadar ketika dikatakan yang tengkunya, yang pemimpin pro syariat, pekan long kedua kerja umrah, gebayu leganya. Saya sudah sekali naik haji dibiayai oleh beliau. Kenapa beliau pemimpin pro syariat? Dua untika katruh babalelun. Itu pemimpin syariat pada hari. Dan pada hari ini tidak ada lagi ulama sekali berimam An-Nawawi yang berani mengingatkan penguasa. Pada suatu ketika Raja Az-Zahir Baybars, seorang raja dari dinasti Mamalik, sesaat setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah, ketika hendak melawan pasukan Mongol, Raja Baybars membuat kebijakan untuk mengutip pajak dari rakyat, yang pajak itu akan dipakai untuk membiayai perang. Melawan siapa? Melawan orang kafir. Ulama-ulama yang berada di ketiak penguasa mengaminkan, karena waktu itu penguasa membutuhkan legitimasi berupa fatwa ulama. Tapi walaupun sekian banyak ulama mengatakan boleh, penguasa belum puas ketika Imam An-Nawawi belum mengatakan boleh, dipanggillah beliau. Bahasa sekarang Tengku Nawawi nejak kena tiap. Kamu perlu fatwa drone. Saya perlu fatwa Anda. Fatwa apa? Kita mau melawan orang kafir hari ini. Perlu uang. Uang tidak ada. Bolehkah kami mengutip pajak dari rakyat untuk biaya perang? Kita lawan orang kafir ni Tengku. Tajak mau perang dengan orang kafir. Apa jawaban Imam Nawawi? Tak boleh. Lantas solusinya bagaimana? Lepaskan dulu perhiasan-perhiasan dari keluarga kerajaan. Jual. Kalau tidak cukup, baru ambil dari rakyat. Panas kuping Raja Baybars. Kenapa Imam An-Nawawi bisa seperti itu bicaranya? Karena mulutnya tidak pernah kena suap dari penguasa. Merdeka. Bahkan pada saat itu beliau harus diusir dari Syam. Dan beliau keluar. Kemudian para ulama banyak datang kepada penguasa mengatakan, jangan usir Imam An-Nawawi, kembalikan dia. Karena banyak sekali desakan, Raja Baybars kembali memanggil Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menolak, saya tidak mau. Saya baru akan kembali ke negeri Syam kalau raja mati. Mangkat sang raja, baru Imam An-Nawawi masuk kembali ke Syam. Dan kita tidak lagi menemukan orang-orang sekali berini pada hari ini. Walaupun apa yang kita sampaikan pada hari ini terkesan sebuah perkataan-perkataan putus asa, tapi ini bukan putus asa, tapi ini adalah realita yang kita hadapi bersama. Bahwa ceramah-ceramah di mimbar pada hari ini tidak bisa lagi diharapkan untuk bisa menghilangkan kemaksiatan-kemaksiatan yang berada di lapangan pada hari ini. Dan kita pun pada hari ini tidak bisa langsung turun ke lapangan untuk melakukan itu semua. Ada prosedur, bahkan salah-salah kita menyalahi prosedur. Niat kita baik, tapi akhirnya menjadi tidak baik. Nah, kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katakanlah pada hari ini kita tidak bisa berharap banyak kepada yang namanya pemimpin, kepada yang namanya penguasa. Tapi jangan lupa, ada satu pemimpin seumur hidup yang dia tidak akan pernah turun tahta. Kepemimpinannya bukan satu periode, bukan 2 periode, bukan 3 periode, tapi selama-lamanya. Dia adalah pemimpin rumah tangga. Dia adalah para ayah. Hari ini kita boleh saja mengatakan presiden hana betul, gubernur hana betul, wali kota hana betul, bupati hana betul, gecik hana betul.
Tapi kita lupa bahwa ketika kita menunjuk orang tidak benar, pada hakikatnya kita adalah pemimpin pada hari ini. Khusus kepada para ayah. Kemaksiatan itu tidak akan terjadi kalau kepemimpinan rumah tangga berjalan dengan baik. Anak-anak putri yang bergentayangan di penghujung kota, di penghujung malam pada hari ini, mereka punya ayah, mereka punya wali. Kemana mereka? Punya ayah yang bisa bertanya, kemana kamu? Dari mana kamu? Punya ayah yang bisa melarang, jangan keluar. Punya ayah yang bisa memberikan sanksi, kalau keluar kamu akan saya hukum. Kita punya sanksi, Pak. Kita pemimpin rumah tangga. Andai saja pada hari ini kafe terbuka lebar, sampai dengan dini hari, sampai dengan menjelang waktu sahur. Tapi kalau kita bisa menjaga anak-anak putri kita tidak keluar rumah, aman ceritanya. Biar orang laki aja yang minum kopi. Mau segelas, 2 gelas, 3 gelas, sampai jam 3, sampai jam 4, selesai. Yang penting mereka tidak berbaur di sana. Tidak tertawa, terkekeh-kekeh. Seolah-olah hari ini mereka tidak berada di sebuah negeri yang sedang menjalankan syariat Islam. Tapi pada kemana ayah-ayah itu? Sehingga disinilah mengapa kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teguran keras kepada para ayah seperti itu, yang disebut ayah-ayah yang memiliki karakter dayyut. Rasulullah mengatakan salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 kelompok yang Allah haramkan mereka dari surga Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang pertama? Mudbinul khamar, orang yang kecanduan minum khamar. Yang kedua wal aqu, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga wadayyut, laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap pasangannya, terhadap anak-anak putrinya. Salah satu definisi dayyut. Tidak cemburu dia anak putrinya dipegang sama orang, dijemput sama laki-laki asing, berpakaian ketat, tidak cemburu dia. Pada suatu forum ketika mengisi kajian remaja, saya pernah berkata, boleh dikatakan agak keras, bahkan boleh dikatakan keras sekali. Pada hari ini kalau kita melihat pelacur di hadapan anak-anak, pelacur, sebuah profesi yang begitu hina. Pelacur itu, kalau ada orang laki yang hendak memegang tubuhnya, dia akan mengatakan, "Elu harus bayar." Kalau tidak bayar, tidak boleh pegang. Jangan coba-coba pegang, bayar. Tapi remaja-remaja putri pada hari ini, hanya dengan kalimat "aku cinta padamu", orang boleh memegang tubuhnya. Kalian ketika ada laki-laki mengatakan "aku cinta padamu", kalian persilahkan laki-laki itu menikmati tubuh kalian. Pertanyaannya, siapa lebih rendah, kalian atau pelacur? Besok putus, berpindah ke laki-laki yang lain dan mengatakan "aku cinta padamu", boleh pegang lagi. Besok lusa ada orang lagi mengatakan "aku cinta padamu", boleh pegang lagi. Pelacur tidak boleh. 500.000 boleh pegang. Nah, hari ini ada para ayah yang mempersilahkan putrinya dipegang, dijamah sama laki-laki asing atas nama cinta. Anda sedang mendidik anak Anda lebih rendah derajatnya daripada pelacur. Tidak punya kecemburuan. Begitu juga terhadap istri. Istri terbuka auratnya, tidak cemburu, bahkan bangga.
ketika orang menilai cantik sekali, mulus sekali, padahal itu petaka buat sang suami. Cantik sekali anakmu, bangga, padahal itu petaka buat sang ayah. Dan kita juga mengatakan kepada remaja-remaja putri, dan kalau ada di belakang remaja putri, renungkanlah ketika kalian pada hari ini menerima pujian demi pujian dari orang laki-laki karena kecantikan kalian yang kalian pamerkan kepada orang. Pada saat yang sama kalian mengatakan, saya sayang sama ayah, saya cinta sama ayah. Cabut kata-kata itu. Karena apa yang kalian lakukan sebenarnya bukan sebuah perkataan yang benar. Karena perbuatan kalian justru akan menjadi petaka buat orang tua kalian di akhirat nanti. Sehingga dari kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita harus benar-benar waspada, wahai para ayah. Jangan sampai kita hanya fokus dengan ibadah pribadi kita saja. Yang penting saya sudah sholat jamaah 5 waktu di masjid, iktikaf, qiyamul lail dan lain sebagainya. Sementara ada anggota keluarga kita yang tidak kita pedulikan kondisinya. Dijemput sama laki-laki lain, jemputlah. Dinikmati auratnya oleh laki-laki lain, dinikmatilah. Yang penting saya sudah sholat. Ada qiyamul lail semalam, 1 juz 1 malam. Rasulullah mengatakan, qad haramallahu alaihimul jannah. Karena dia mendiamkan ada kemungkaran yang nyata di dalam rumah tangganya, sebuah lembaga yang berada di dalam kekuasaannya secara penuh. Kalau kita berharap pada dengan wali kota paling kencang 2 periode, presiden paling kencang 2 periode, tapi ayah tidak ada 2 periode. Sampai hari kiamat status kita tidak akan pernah lekang. Dan yang pertama kali diminta pertanggungjawaban adalah kita, Pak ya. Wahai ayah, khususnya yang memiliki remaja-remaja putri. Rasalah pada diri kita pada hari ini, adakah rasa cemburu itu terhadap anak-anak putri kita? Tidak tenang jiwa kita ketika tengah malam, bahkan setelah sholat tarawih, atau mungkin ketika azan maghrib berkumandang, dia belum ada di rumah. Tidak tenang kita, begitu cemburu kita. Ada apa di luar sana? Itu ayah yang seharusnya. Begitu juga dengan praktek yang lain. Begitu ringannya pada hari ini anak-anak kita meninggalkan sholat. Seolah-olah ibadah Ramadan, ibadah puasa itu jauh lebih besar daripada sholat. Sholat jauh lebih agung. Walaupun meninggalkan puasa secara sengaja tetap dosa besar. Tapi jangan salah kita memahami. Dan ini menjadi fenomena yang luar biasa. Pada suatu ketika kami pernah diundang buka puasa bersama oleh para mahasiswa. Perhatikan bagaimana ringannya mereka meninggalkan sholat. Ketika berkumandang azan maghrib kita bergegas pergi ke Menasah. Kita mengira mereka juga pergi. Begitu kita pulang mereka masih duduk dan kita tanya, udah sholat? Belum. Dan mereka mengatakan belum sembari tersenyum. Yang sembahyang maghrib, anak payah tatanya sembahyang isya, belum taraweh, subuh katanya. Dan ini juga menjadi tanggung jawab utama bagi para ayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Saking agungnya salat ini, kita diperintahkan untuk menyuruh keluarga kita untuk salat. Dan bersabar untuk melakukan itu. Wastabir 'alaiha. Karena pada hakikatnya memastikan anak sholat jauh lebih rumit daripada memastikan anak puasa. Hari ini anak 6 tahun kuat dia puasa. Kita puji aja sedikit, oh kuat kali abang, hebat kali abang ya. Nanti kalau misalkan genap puasa 30 hari, nanti ayah berikan uang 50.000 kabereh. Tapi sholat. Dan begitu juga orang tua pada hari ini. Terkadang ketika melihat anaknya tertidur sudah lemas,
Karena berpuasa, masuk waktu zuhur, ketika dibangunkan, jangan bangunkan, sayang dia puasa. Biar puasanya selamat sampai nanti maghrib. Tapi sholat enggak apa-apa. Masuk waktu azan, berkumandang waktu asar, bangunkan lagi, jangan, lemas sekali dia. Ada kesalahan besar di sini. Nah, di dalam Al-Quran kita nggak pernah menemukan wa'mur ahlaka bisyam, wa'mur ahlaka bizzakah, enggak, wa'mur ahlaka bissalah. Dan perintah ini adalah perintah yang berulang-ulang, terus saja berulang-ulang. Kalau kita buka setiap juz di dalam Al-Quran, kita pasti akan menemukan perintah sholat. Tapi coba cari perintah untuk berpuasa, kita hanya menemukan di ayat ke-183 surah Al-Baqarah. Tapi bagaimana pada hari ini kita memberikan perhatian terhadap puasa, dan bagaimana pada hari ini kita memberikan perhatian terhadap sholat. Menyengaja meninggalkan puasa dosa besar, tapi menyengaja meninggalkan sholat, bahkan ada ulama mengatakan dia kafir. Kalau dia hendak bertobat, dia harus bersyahadah ulang, dia murtad. Begitulah seriusnya perkara sholat ini. Dan lagi-lagi di pundak siapa itu? Di pundak kita para ayah. Nah, semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pada hari ini begitu sedih, begitu gelisah ketika melihat fenomena-fenomena yang terjadi di bulan Ramadan tahun ini, semoga di masa yang akan datang ini tidak terulang. Walaupun mungkin tidak ada perubahan di lapangan, kita tetap harus bersuara. Kita tetap harus bersuara sebagai sebuah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai sebenarnya kita mampu memberantas, kita hanya bisa bersuara. Tapi suara tetap harus, kita harus menyuarakan. Karena kalau tidak ada lagi yang menyuarakan perkara ini, kita khawatir ada musibah yang jauh lebih besar akan kita hadapi nanti. Ketika tak ada satupun lagi yang menyuarakan kebenaran, menyampaikan bahwa ini batil, ini hak, maka na'udzubillah pada harinya nanti, pada suatu hari nanti, generasi muda kita tidak akan bisa lagi membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Dan ini mulai terjadi ketika pada hari ini sebenarnya tanpa kita sadari, kemaksiatan-kemaksiatan yang terus terjadi sebenarnya sedang mematikan kepekaan hati kita. Saya ingat betul, mungkin 10, 20, bahkan 25 tahun yang lalu, sekitar tahun 90-an, ketika kita mendengarkan ada kasus mesum di desa kita. Itu heboh, Pak. Heboh. Orang banyak yang marah dan lain sebagainya. Baru sekali mesum, besok 2 kali, 3 kali, 4 kali baca di koran mesum. Hari ini punah kasusnya mesum. Oh, menang. Sudah biasa, Pak. Jiwa kita sendiri sudah nggak peka lagi pada hari ini. Mengapa sholat pada hari ini menjadi sepele? Kita nggak peka lagi. Mungkin dulu sekali para sahabat ketika ada orang yang menyengaja meninggalkan sholat, mereka begitu marah, memberikan peringatan dan lain sebagainya. Pada hari ini hampir setiap hari, setiap detik, setiap menit kita melihat orang nggak sholat. Itu juga berefek pada diri kita. Hilang kepekaan kita. Biasa. 40 tahun yang lalu ada orang terbunuh. Itu menjadi buah bibir sampai seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Hari ini ada orang terbunuh. Setiap hari kita mendengar orang terbunuh. Biasa. Ada begitu banyak kemaksiatan besar pada hari ini. Kalau kita timbang dengan kacamata agama, itu bagi diri kita sudah hal yang sepele. Kenapa? Setiap hari kita dengarkan. Dan tidak ada semacam usaha untuk memberantas itu semua. Nah, apa yang kita lihat pada hari ini pada generasi muda kita? Mereka berkhalwat sampai dengan pukul 2:30 masih bergentayangan di dalam kota, bermesra-mesraan di dalam gelap. Hari ini mungkin kita risih, sedih, beredar di grup-grup WA, Masya Allah, Astagfirullah. Besok beredar lagi, lusa beredar lagi, minggu depan beredar lagi, terus beredar. Sudah biasa, dibuka pun tak video itu. Hancur kepekaan hati kita. Nah, kalau hati kita sudah tidak peka lagi,
Bagaimana kita berharap kita bisa berusaha untuk menyuarakan kebenaran itu? Bagaimana kita bisa berharap agar kemaksiatan-kemaksiatan itu diberantas? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi itu. Jangan sampai pada harinya nanti ketika semua diam, Allah akan menurunkan bala. Yang bala itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia turun, dia tidak menghancurkan orang-orang zalim saja, tapi semuanya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.